Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Masih pagi ya? Masih lemes ya? Belum pada sarapan ya? Belum, Bu. Oke, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang reaksi redoks ya. Reaksi reduksi dan oksidasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, saya mau bahas dulu tentang latihan kemarin ya, latihan minggu lalu, yaitu tentang penentuan bilangan oksidasi. Masih ada 2 orang yang belum mengumpulkan ya. Sebentar saya buka dulu. Sudah terlihat. 2 orang yang belum mengumpulkan ya, David sama Awaludin. Ditunggu ya, ini David, Awaludin. Oke, ini soal minggu lalu. Dari Muhammad Hanif Azra. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion yang dicetak tebal. Di sini ada nomor 1 yaitu atau A ya, pH3. pH3 yang dicari adalah biloknya P. Jumlah biloknya adalah 0, kemudian berarti H-nya itu biloknya +1, sehingga bilok P sama dengan -3. Kemudian yang kedua, H3IO4. Nah, jumlah biloknya sama dengan 0. H-nya +1, O-nya -2. Berarti kan 4 dikali -2, -8. -8 plus 3 itu adalah -5. -5 pindah ruas jadinya +5. Ini yang nomor 2 ini banyak yang salah ya. Ada yang -5, harusnya +5. Jadi diperhatikan nanti tanda positif dan negatifnya ya, pindah ruasnya. Kemudian yang ketiga, NH4+. NH4+ berarti jumlah biloknya sama dengan +1. Yang dicari adalah biloknya N, H-nya itu adalah +1. Berarti +4 pindah ruas ya, jadi -4. -4 +1, jadi N-nya sama dengan -3. Kemudian H2C2O4. Jumlah biloknya sama dengan 0. H-nya +1, O-nya -2. Berarti bilok C-nya itu adalah +3. Ini jangan sampai lupa ya, karena 6-nya nanti kan dibagi 2 ya. Jadinya +3. Kalau sampai +6 berarti nilainya dikurangi. Kemudian N2O2. Nah, untuk N2O2 ini termasuk senyawa peroksida ya, untuk N2O2 ini. Senyawa peroksida berarti O-nya itu adalah -1, bukan -2. Ini kan nomor 5 ini banyak yang salah. Karena kemarin di PPT-nya tidak dicantumkan ya. Tidak dicantumkan contoh dari senyawa peroksida. Kemarin contoh senyawa peroksida adalah H2O2, hanya 1 ya. Jadi yang nomor 5 ini saya anulir, saya anggap benar semua. Tapi nanti diperbaiki ya di bukunya. Untuk N2O2 ini adalah senyawa peroksida, O-nya -1. Jadi bilok Na-nya sama dengan +1. Kemudian KBrO4. KBrO4 yang dicari adalah biloknya Br, K-nya itu adalah golongan 1 ya, berarti biloknya +1, O-nya -2. Berarti bilok Br itu adalah +7. Kemudian Cr2O7 2- sama dengan jumlah biloknya sama dengan -2, berarti yang dicari adalah Cr. Jangan lupa di sini kan Cr2 ya. Nah, berarti nanti 12 dibagi 2 jadinya +6. Kadang ada yang cuma sampai 12 aja. Dia lupa sama ada 2-nya ya di sini. Kemudian
N2S2O3. Yang dicari adalah biloknya S. Nah, Na-nya +1 kali 2 + 2, O-nya adalah -2 ya, -2 kali 3 berarti -6. Jadi bilok S-nya adalah +2. Kemudian KOH. Yang dicari adalah biloknya K. Biloknya H itu adalah +1, O-nya -2, berarti bilok K sama dengan +1. Kemudian NaH2PO4. Na-nya +1, H-nya +1 kali 2 berarti +2, O-nya -2, -2 kali 4 berarti -8. -8 + 3 berarti -5. -5 berarti pindah ruas jadinya +5. Ini yang terakhir ini NaH2PO4 juga banyak yang salah. Ada yang +6, ada yang +7. Nah, ada yang -5 itu ya. Jadi tolong diperhatikan nanti tanda positif dan negatifnya. Ya, satu lagi, kalau untuk soal esai, kan seperti matematika, kemudian fisika, kimia, tolong ditulis caranya. Kalau misalkan tidak ditulis caranya, nilainya dikurangi setengahnya. Walaupun jawaban kalian benar gitu ya, karena ini esai bukan PG. Kalau esai itu kan yang dilihat adalah selain hasil tapi proses. Tapi kalau misalkan PG, itu kan hanya hasilnya saja. Kemudian jangan sampai lupa tanda positif dan negatifnya. Kalau misalkan PG kan otomatis salah ya. Misalkan +5 jawabannya, tapi ternyata -5. Nanti jangan sampai ketukar positif sama negatifnya. Kalau di PG kan fatal sekali ya, langsung salah gitu. Oke, sekarang masuk ke materi. Materi kita hari ini masih tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Kemarin kita sudah menentukan penentuan bilangan oksidasi ya dalam suatu unsur ataupun senyawa ya. Karena nilainya banyak yang 100, berarti saya anggap kalian sudah bisa ya, sudah menguasai tentang bilok. Berarti nanti untuk masuk ke reaksinya tidak bingung lagi karena sudah paham tentang bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur ataupun senyawa. Berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. PPT-nya sudah diupdate ya, nanti tinggal dilihat lagi. Ya, ini ya. Ralat kemarin, aturan penentuan bilangan oksidasi untuk aturan yang C, kemarin tulisannya H ya, harusnya O. Nah, pengecualiannya di sini, saya tambahkan di bawah ya. Dalam senyawa F2O2, bilangan oksidasi O sama dengan +2. Kemudian, dalam peroksida, contohnya seperti H2O2, N2O2, ya, K2O2, itu bilangan oksidasinya O sama dengan -1. Kemudian dalam superoksida, contohnya KO2, NaO2 ya, bilangan oksidasi O-nya sama dengan -1. Oke, ini untuk pengecualian. Ini ralat minggu lalu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke reaksi redoks. Nah, suatu reaksi redoks dikatakan berlangsung jika dalam reaksi tersebut terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, dengan kata lain, reaksi redoks terjadi jika dalam reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau misalkan tidak ada peningkatan bilok ataupun penurunan bilok, berarti itu namanya bukan reaksi redoks gitu ya. Oke, kita lihat contoh di sini ada suatu persamaan. Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Mg di sini biloknya
berapa? 0 ya, karena dia unsur bebas. Kemudian H-nya plus 1, Cl-nya min 1. Kemudian MgCl2, Cl-nya min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2 harus sama dengan 0. Berarti berapa? Plus 2 ya. Nah, plus 2 berarti Mg plus 2. Kemudian H2. H2 ini adalah unsur bebas, berarti biloknya 0. Kita lihat Mg di sebelah kiri dengan Mg di sebelah kanan. Apakah terjadi perubahan? Terjadi perubahan bilok ya, di sini ya. 0 ke plus 2 berarti naik. Kalau naik berarti apa? Oksidasi. Nah, kemudian kita lihat yang H. Nah, yang H ke H2. Nah, ini terjadi perubahan ya, plus 1 ke 0 berarti turun. Kalau turun namanya reduksi. Berarti di sini Mg. Nah, Mg ini dia reaksi oksidasi atau yang bertindak sebagai reduktor. Sebagai reduktor atau pereduksi. Kemudian ada lagi HCl. HCl ini berarti dia apa? Reaksi reduksi. Reaksi reduksi yang bertindak sebagai oksidator. Sebagai oksidator atau pengoksidasi. Lalu apa sih itu reduktor, apa sih oksidator? Minggu lalu sudah ada ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Oksidator sama reduktor. Oksidator itu yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reduktornya itu adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi diingat aja kalau oksidasi berarti reduktor, kalau reduksi berarti oksidator. Nah, ini adalah contohnya. Mg ke plus 2 berarti oksidasi ya. Kemudian HCl ke H2 berarti reduksi. Nah, lalu hasil dari oksidasi yang mana? Nah, MgCl2. MgCl2 ini adalah hasil oksidasi. Nah, kemudian H2. H2 ini adalah hasil dari reduksi. Itu ya. MgCl2 itu adalah hasil oksidasi, H2-nya adalah hasil reduksi. Selanjutnya, contoh lagi. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redok berikut. Yang A, CuO plus H2 menghasilkan Cu plus H2O. Kita lihat di sini biloknya. O itu adalah min 2. Min 2. Bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0. Berarti plus 2 gitu ya. Plus 2. Oke, H2 biloknya Plus 1. H2. Unsur bebas H2, ingat H2. 0. 0. Cu. Cu? 0. 0. H2O. O-nya berapa? Min 2. Min 2. Min 2. Min 2 harus sama dengan 0. Berarti di sini berapa? Plus 2 ya. Plus 2. Plus 2 dibagi 2 berarti plus 1. Kita lihat di sini apakah ada perubahan Cu ke Cu. Cu sebelah kiri dengan Cu sebelah kanan? Ada. Ada. Naik atau turun? Turun. Turun berarti apa? Oksidasi apa reduksi? Reduksi. Reduksi. Oke, lihat yang O. Yang O ada perubahan? Ada. Tidak ada. Kita lihat yang H. Yang H ada perubahan? Ada. Ada. Naik, turun? Naik. Naik. Berarti apa? Oksidasi. Oksidasi. Oke. Berarti di sini reduktornya yang mana? Oksidatornya yang mana?
Yang reduktor yang H2. Reduktornya yang H. Nggak kebalik. Coba lihat. Balik nggak? Reduktornya yang CuO, Bu. Terus oksidatornya H2. Reduktornya yang CuO atau yang H2? Yang H2, Bu. H2, Bu. Ya benar. Reduktornya yang H2 ya. Oke, oksidatornya Yang CU. Cu apa? CuO ya. Nah, reduktor atau oksidasi, oksidator atau reduksi. Hasil oksidasinya adalah hasil oksidasinya H2O. H2O, betul. Ya benar ya. Hasil reduksinya CU. Cu. Nah, ini ya. Ini lihat ya yang reduksi ya. CuO ke Cu. Ini kan reduksi. Nah, berarti Cu yang hasil reduksi. Kemudian H2 ke H2O. Berarti H2O yang hasil dari oksidasi. Gitu ya. Selanjutnya. Yang B. Cu biloknya berapa? 0 ya. Nah, kemudian O-nya -2. -2 dikali 3 berarti -6. H-nya +1. Berarti N-nya berapa? +5. +5. O-nya di sini -2. 3 kali 2 berarti berapa? 6 ya. 6 kali 2 berarti berapa? -12. Cu-nya +2 ya. Berarti N-nya berapa di sini? +10. +10. +10 dibagi 2 berapa? +5 ya. -5. +5. Ini tuh -12 kayak -12. Kemudian O-nya -2. -2 kali 2 berarti -4. Harus sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? 4. +4. Berarti N-nya +2. Harus sama dengan 0. Berarti H-nya berapa? 2. +2. +2 dibagi 2 berarti +1. Coba lihat Cu di sebelah kiri dengan Cu di sebelah kanan. Apakah terjadi perubahan? Terjadi. Jadi ya, Cu ke CuNO3 ya. Salah sini. 0 ke +2 berarti naik ya. Kalau naik berarti oksidasi. Oke, kemudian yang mana lagi yang ada perubahan? H-nya berubah nggak? Tetap. H-nya enggak ya. O-nya juga enggak. Berarti apa? N. Coba kita lihat N. N-nya ada perubahan tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Di mana? Plus. Bu. 2NO2 ya. Nah, +5 ke +4 nih ya. +5 ke +4 berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Berarti reduktornya yang mana? Reduktor atau oksidasi ya. Kemudian oksidator atau reduksi. Biar nggak bingung ya. Oke, reduktornya yang mana? Cu. Reduktornya yang Cu, oksidatornya yang N. NO2. NO2 apa NO3? NO. Yang ini ya. Nih, yang ini. HNO3. Nah, HNO3 yang oksidatornya atau reduksinya. Kalau Cu yang ini. Kalau reduktor atau oksidasi. Nah, untuk hasil oksidasinya CuNO3. CuNO3 2 kali ya. Oke, hasil reduksinya 2NO2. 2NO2, betul. Ini ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini ya, sudah ada ya jawabannya ya. Lebih jelas ya.
Selanjutnya, periksa apakah reaksi berikut tergolong reaksi redoks atau bukan redoks ya. Yang A sama yang B. Apakah yang persamaan A itu reaksi redoks atau bukan? Yang B apakah persamaan ini termasuk reaksi redoks atau bukan? Tadi sudah dibilang kalau misalkan reaksi redoks itu berarti ada peningkatan bilok dan ada penurunan bilok. Kalau tidak ada berarti bukan reaksi redoks. Kita lihat di sini 2KMNO4. Nah, O-nya kan min 2 ya. Min 2 dikali 4 berarti min 8. K-nya berapa? 2. K-nya plus 1 ya. Golongan 1A. Ingat golongan 1A. Plus 1 min 8 sama dengan 0. Berarti MN-nya berapa? 8. 7. Plus 7. 7. Betul. Plus 7. Ya kan plus 1 tambah 7, 8. 8 dikurangi 8, 0. H-nya berapa di sini? Plus 1. Cl-nya berarti min 1. Kemudian MnCl2. Cl-nya min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0. Plus 2. Plus 2. Berarti Mn-nya plus 2. Kemudian KCl min 1 plus 1 ya. 5Cl2. Berapa biloknya? 0 bukan, Bu? Berapa? 0. Unsur bebas ya. Nah, 5Cl2 unsur bebas berarti biloknya 0. Oke, kemudian 7H2O. O-nya min 2. Bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0? Plus 2. Plus 2. Plus 2 dibagi 2 adalah plus 1. Kita lihat apakah ada yang berubah di sini? Kita lihat K-nya. K-nya sama ya, plus 1 plus 1. Ini kan K-nya di sini plus 1, di sini plus 1 tidak berubah. Kita lihat O-nya. O-nya min 2, di sini O-nya min 2, sama, nggak berubah juga. Kita lihat H-nya. H-nya plus 1. Ini ya, H-nya plus 1, di sini plus 1. Tidak berubah juga. Kita lihat yang Mn. Mn di sini plus 7 ke plus 2. Nah, berarti berubah ya. Nah, plus 7 ke plus 2 berarti turun. Berarti namanya apa? Reduksi. Kita lihat yang Cl. Nah, Cl min 1 ke 0. Naik apa turun? Turun. Naik. Naik. Kalau naik berarti oksidasi gitu ya. Berarti ini reaksi redoks atau bukan? Iya. Ya, betul. Berarti kalau misalkan ada reduksi oksidasi, berarti ini adalah reaksi redoks. Nah, salah satu ciri dari reaksi redoks itu ada unsur bebas. Ini ya. Nah, ini ada unsur bebas. Ini ciri dari, kalau ada unsur bebasnya, biasanya itu adalah reaksi redoks. Lalu bagaimana kalau tidak ada unsur bebas? Kalau tidak ada unsur bebas, berarti tetap kalian harus tentukan bilok masing-masing dari suatu senyawa ya. Contoh yang B. O-nya min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6 ya. Ca-nya plus 2. Plus 2 dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti C-nya berapa? Plus 4. Plus 4. Plus 4, betul. Berarti biloknya plus 4. Cl-nya min 1, H-nya plus 1. Cl-nya min 1 kali 2 berarti min 2 ya. Bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0? Plus 2. Plus 2. Oke, di sini plus 2. O-nya min 2. Min 2 dikali 2 berarti min 4. Bilangan berapa dikurangi 4 hasilnya 0? Plus 4. Plus 4. Oke. O-nya adalah min 2 sama dengan 0. Berarti H-nya adalah plus 2. Plus 2 dibagi 2 adalah? Plus 1. 1. Kita lihat, apakah ada yang berubah? Ca di sebelah kiri dengan Ca di sebelah kanan berubah tidak? Tidak. Oke, C. Yang C? Tidak juga. Oke, yang O? Tidak juga. Yang H? Tidak. Tidak juga. Oke, yang CL? Tidak juga. Nggak ada yang berubah ya. Berarti ini reaksi redoks atau bukan? Bukan.
Bukan reaksi redoks. Nah, gitu ya. Berarti yang nomor B ini adalah bukan reaksi redoks. Oke, selanjutnya. Ini adalah jawabannya ya. Nah, ini jadi kalau ada unsur bebas di sini ya, nah berarti biasanya itu adalah reaksi redoks. Kalau ini kan tidak ada unsur bebas, berarti harus ditentukan sini bilok masing-masing. Dan ternyata tidak ada perubahan bilok. Selanjutnya adalah reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi, sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Kita lihat contoh di sebelah kanan, di sini ada reaksi antara klorin dengan larutan NaOH ya. Di sini menghasilkan NaCl plus NaClO plus H2O. Kita lihat yang Cl-nya, yang Cl2-nya di sini. Nah, yang ternyata yang Cl2-nya ini dia bertindak sebagai oksidator, juga bertindak sebagai reduktor. Oksidator sekaligus reduktor. Jika nanti ada pertanyaan yang manakah oksidator dari persamaan ini, kalau misalkan sama tetap ditulis Cl2 ya. Atau misalkan reduktornya yang mana tetap Cl2 itu ya. Nah, kalau misalkan oksidatornya sama, reduktornya sama, berarti namanya reaksi disproporsionasi itu ya. Kemudian yang kedua, reaksi konproporsionasi. Kalau reaksi konproporsionasi itu kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu apa? Reaksi redoks yang mana hasil reduksi dan oksidasinya sama. Jadi zatnya sama ya di sini ya. Contoh adalah reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida menghasilkan belerang dan air. Sini ada 3S. Nah, 3S ini adalah hasil dari hasil reduksi, juga hasil oksidasi. Nah, karena dia zatnya sama, maka disebut dengan reaksi konproporsionasi, itu ya. Jadi kalau misalkan produknya ternyata sama, ini hasil reduksi sama oksidasinya, hasil oksidasinya berarti dia namanya reaksi konproporsionasi. Kemudian kalau oksidator reduktornya sama, berarti dia reaksi disproporsionasi. Ini sama aja masih reaksi redoks, tapi maksudnya kalau misalkan oksidator reduktornya sama, berarti reaksi disproporsionasi. Kalau hasil oksidasi sama reduksinya sama, berarti reaksi konproporsionasi. Oke, selanjutnya. Ini ya, ini contohnya, ini berarti 3I2 ya. 3I2 itu dia bertindak sebagai oksidator, juga bertindak sebagai reduktor. Berarti ini termasuk reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi ya. Selanjutnya, aplikasi reaksi redoks. Nah, untuk reaksi redoks ini biasanya diaplikasikan dalam baterai ya, baterai dan aki. Nah, baterai dan aki ini merupakan contoh dari sel volta. Nah, untuk prosesnya nanti akan dipelajari di kelas 12 di materi sel volta. Kemudian ada lagi proses, atau kalau misalkan ingin tahu lebih banyak, nanti dibaca aja materinya. Punya e-booknya kan ya, kimia ya? Atau pinjam buku ke perpustakaan. Nanti dibaca saja untuk bakteri sama akinya. Kemudian ini biasanya digunakan untuk proses pengolahan limbah atau air kotor. Prosesnya seperti apa? Kita akan lihat. Pengolahan air kotor. Pengolahan air limbah dibagi menjadi 3 tahap. Di sini ada pengolahan tahap primer. Nah, tahap primer ini tahap awal ya. Bertujuan untuk memisahkan sampah yang tidak larut dalam air. Berarti ini awal mulanya ya. Kemudian tahap kedua atau tahap sekunder bertujuan untuk menghilangkan BOD, yaitu dengan cara mengoksidasinya. Lalu BOD itu apa? Nah, BOD itu adalah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia, gitu ya. Jadi, kalau misalkan air sungai yang kotor itu dia memiliki jumlah oksigen terlalu sedikit atau kadar DO-nya kecil ya.
DO itu disolvet oksigen ya, berarti kadar oksigen terlarut. Dan kadar BOD yang besar. Jadi kalau misalkan kadar DO-nya besar, berarti kualitas airnya bagus. Nah, kalau misalkan kadar DO-nya kecil, berarti airnya sudah tercemar, gitu ya. Sehingga membutuhkan kadar BOD yang besar. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap tersier. Tahap tersier bertujuan untuk menghilangkan sampah lain yang masih ada, seperti apa? Limbah organik beracun, logam berat, dan bakteri. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat diagramnya. Ya, dalam pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif, yaitu lumpur aktif adalah lumpur yang kaya dengan bakteri aerob, yaitu bakteri yang dapat menguraikan limbah organik yang dapat mengalami biodegradasi. Contoh di sini ya, air limbah dari pengolahan tahap primer. Jadi kalau sudah kalau sudah tahap primer, ini akan masuk, ini airnya akan masuk ke tangki aerasi di sini. Nah, ini ya. Di tangki aerasi ini terjadi apa? Proses pengadukan. Nah, pengadukan untuk membantu kontak antara mikroorganisme dari lumpur aktif dan bahan organik ya. Jadi dicampur di sini ya bahan mikroorganismenya di tangki aerasi. Lalu kemudian kemana lagi ini? Selanjutnya adalah ke tahap kedua, pengendapan sekunder. Sini ya, masuk sini. Kan tadi di aerasi masih keruh ya airnya ya, masuk ke pengendapan sekunder, ini didiamkan sampai dia terjadi pengendapan. Nah, pengendapan. Sini terjadi endapan ya. Nah, untuk sebagian lumpurnya ini dibuang, sebagian lagi dia didaur ulang gitu. Ya, lalu kemana airnya? Nah, airnya masuk sini, pengolahan lanjutan. Jadi airnya ini yang atas kan sudah sudah mengendap, yang bawah ya, berarti tinggal airnya aja yang atas. Yang atasnya ini nanti dia akan masuk ke pengolahan lanjutan. Pengolahan lanjutan ini berarti untuk apa? Untuk menghilangkan tadi limbah organik beracun. Nah, ini ya. Nah, untuk menghilangkan limbah organik beracun, logam berat, dan bakteri. Itu ya. Ini adalah proses pengolahan air limbahnya, nanti dibaca saja. Oke, selanjutnya. Untuk tata nama UPEC kita akan bahas minggu depan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini akan ada latihan ya, menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oke, ini latihannya. Tentukan zat pengoksidasi atau oksidator dan zat pereduksi atau reduktor. Hasil oksidasi, hasil reduksi dari persamaan kimia berikut. Ada A sampai H. Nanti tolong dikerjakan, ditulis tangan ya, kemudian difoto, diubah ke PDF, dan diupload di tugas. Deadline-nya adalah hari Senin. Hari Senin jam 12 malam. Oke, selanjutnya saya akan absen. 10 MIPA. Abdul Aziz? Abdul Aziz ada? Alia Putri Cahyani? Hadir, Bu. Andi Aril? Anissa Filza? Hadir, Bu. Awaludin Lubis? Hadir, Bu. Ayesa? Hadir. Brian? Hadir, Bu. Carlote Nadira? Hadir, Bu. Dava? Dava ada? David? Hadir, Bu. David? Hadir, Bu. Dias? Hadir, Bu. David, kamu baru masuk? Udah dari tadi, Bu.
Baru Udah masuk apa hadir, keluar Bu. lagi tadi? Enggak dari tadi, Bu. Dinda Ayu Safitri, Hadir, Bu. Edria, Hadir, Bu. Gabriel, Hadir, Bu. Halimatus Sadia, Hadir, Bu. Hartasya, Hadir, Bu. Hasbi, Hadir, Bu. Indayanti, Hadir, Bu. Jeremia, Hadir, Bu. Krisna, Hadir, Bu. M. Syafrijal, Meli Tampu Bolon, Hadir, Bu. Mercia Pasca Devani, Muhammad Faiz, Hadir, Bu. Muhammad Azhan, Hadir, Bu. Muhammad Hanif, Hadir, Bu. Hadir. Nazwa, nggak ada. Neriza, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nazwa ada. Hadir, Bu. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Rutio, Hadir, Bu. Siti Dede Amelia, Hadir, Bu. Vera, Vera, Jaringannya lagi jelek, Bu. tadi sempat masuk ya? Iya, Bu. Vin, Hadir, Bu. Pondra, Hadir, Bu. Zahra Trinandianti, Hadir, Bu. nggak ada. Ziana Putri, Hadir, Bu. ada yang belum dipanggil? Ibu Abdul Aziz hadir. Anissa Filza ada? Bu, maaf Zahra tadi hadir. Oh iya. M. Syafrijal, kamu baru masuk ya? Hadir, Bu. Tadi nge-like, Bu. Mercia Pasca Devani, Mercia jaringannya jelek, Bu, katanya. Mercia, sama Andi Aril. Andi Aril ada nggak? Nggak ada yang tahu Andi Aril. 2 orang ya berarti ya. Oke, sudah jam 7.57. Nah, bentar lagi jam 8. Kita akhiri meet kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum saya tutup? Cukup, Bu. Tidak, Bu, cukup. Oke, terima kasih Jana. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Kalau misalkan masih bingung-bingung, nanti tinggal chat saja ya di WA grup. Saya akhiri meet kita hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan latihannya. Jika terlambat, sayang, walaupun jawabannya benar, harusnya dapat nilai 100, jadi 80 gara-gara terlambat gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.